Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya mengajak kita untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Kisah Para Rasul pasal 8. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Namun sebelum firman Tuhan ini kita renungkan bersama, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Maha Pengasih, kami mohon penyertaan Tuhan saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu, dan kami juga mau hidup di dalamnya untuk memuliakan Engkau. Kami mau bersandar kepada firman-Mu ya Allah. Karena itu berfirmanlah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat 8, saya membaca firman Tuhan ini untuk kita dengar. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Namun Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dijebloskan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Karena itu, sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah penganiayaan terhadap pengikut Kristus. Berawal dari Stefanus, seorang dari 7 diaken yang terpilih untuk melayani diakonia, maka semenjak itu penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Kristus semakin gencar. Jika kita memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat 3, maka di dalamnya kita sangat merasakan bahwa kehidupan umat Kristen atau kehidupan pengikut-pengikut Kristus, setiap hari mereka berjumpa dengan penganiayaan. Penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan mereka karena mereka percaya kepada Yesus yang bangkit. Kepada Yesus yang telah bangkit itulah mereka menaruh dan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka percaya kepada Yesus, maka hidup mereka berada di dalam penganiayaan. Meskipun mereka sedang dianiaya, meskipun mereka sedang ditekan, tetapi mereka tidak takut. Itu semua tidak melemahkan iman mereka. Itu semua membuat mereka tidak berhenti memberitakan Injil. Itu semua tidak membuat mereka patah semangat untuk mengikuti Yesus. Justru di tengah penganiayaan itu, mereka semakin hidup bersama, bergandengan tangan, sehati untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika Stefanus meninggal atau mati,
Orang-orang berhikmat sepakat atau bersatu untuk menguburkannya. Ini adalah sebagai bukti bahwa di tengah-tengah penganiayaan sekalipun, mereka selalu membina kekompakan dan memelihara persekutuan. Dan terjadi penganiayaan yang amat besar sekalipun, membuat mereka semakin bersemangat untuk memberitakan Injil Kristus. Dan kalau kita melihat ayat 4 dan ayat 5, di sana semangat itu sangat terlihat. Bahwasanya orang-orang yang dianiaya di Yerusalem, mereka pergi meninggalkan Yerusalem, mereka menuju kota-kota lain. Di sana mereka dengan semangat memberitakan Injil Yesus Kristus. Contohnya seperti Filipus, salah satu dari ke-7 diaken yang dipilih. Dia juga datang ke kota Samaria. Di sana dia memberitakan Kristus, nama Yesus yang berkuasa itu, yang dapat melakukan mujizat-mujizat besar. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, dan disitulah nama Yesus dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih, pemberitaan Injil tidak boleh terpengaruh oleh apapun, termasuk dengan penganiayaan. Meskipun kehidupan mereka saat itu sedang berada di dalam tekanan dan penganiayaan, tetapi nama Yesus terus dikumandangkan, Injil Yesus Kristus terus diberitakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat ayat 6 sampai dengan ayat 8, di sana ternyata banyak jiwa dijamah Tuhan, banyak mujizat terjadi, khususnya di kota Samaria. Dalam pelayanan Filipus di sana, banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang mengenal Kristus, banyak jiwa yang datang kepada Kristus, banyak jiwa yang dijamah Tuhan. Mujizat terjadi di sana luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam keadaan penganiayaan sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkan Filipus dan teman-temannya. Umat Allah yang dianiaya itu selalu di dalam penyertaan Tuhan. Dan ketika Tuhan menyertai orang-orang yang setia kepadanya, maka Tuhan juga mengerjakan satu hal yang membuat mereka berbahagia. Sehingga di dalam ayat 8 di sana dikatakan bahwa karena itu sangat besar sukacita dalam kota itu. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk memahami 4 hal. Yang pertama adalah penganiayaan terhadap umat Tuhan sampai saat ini masih terjadi. Namun ketika kita membaca bacaan ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut menghadapi semuanya itu. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Karena Roh Kudus menolong kita. Seperti orang-orang percaya di Yerusalem. Setelah menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan terus menyertai mereka, sekalipun mereka sedang berada di dalam keadaan penganiayaan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, pemberitaan Injil terus berkumandang. Bapak Ibu yang terkasih, dalam situasi apapun, kita tidak boleh berhenti memberitakan Injil. Karena Injil itu adalah kabar baik bagi seluruh dunia. Injil itu adalah kabar keselamatan yang datang dari Allah, diperuntukkan bagi semua manusia. Karena itu kita harus memberitakan itu sampai ke ujung dunia. Itulah perintah Tuhan kepada kita. Dalam kondisi apapun tidak boleh menghalangi pemberitaan Injil. Maka mari Bapak Ibu, kita terus mengumandangkan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Dan yang ketiga adalah banyak jiwa dijamah Tuhan. Mujizat terjadi ketika Injil itu diberitakan kepada seluruh dunia. Semua orang yang mendengar itu dan rindu datang kepada Yesus. Mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah alat Tuhan yang memberitakan Injil. Tuhanlah sumber mujizat itu. Kita bawa datang orang kepada Kristus, maka mereka akan melihat, menyaksikan, mengalami mujizat di dalam kehidupan mereka. Dan disitulah nama Tuhan dimuliakan. Dan yang keempat, ketika Tuhan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita setiap saat, maka ada sukacita di dalam hati kita, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan.
Roh Kudus membangkitkan sukacita yang melampaui apapun yang kita alami di dunia ini. Sekalipun kita ada di dalam penganiayaan, sekalipun kita ada di dalam tekanan, sekalipun kita ada di dalam bahaya, tetapi Roh Kudus membawa kita di dalam sukacita yang melampaui semuanya itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, jemaat GKI Kelasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai pengikut Kristus kita terus mewartakan nama Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau menganugerahkan kami makanan rohani untuk kehidupan kami hari ini. Kami mau bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan, berkati usaha kami. Sehingga melalui semuanya itu, kami dapat bertumbuh di dalam iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati gereja-gereja di GKI Kelasi Solo dalam penata layanannya. Dan biarlah melalui pelayanan kami, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Allah, hidup dan kehidupan kami bawa, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.